Nah ini dia alat-alat yang saya gunakan kalau umpamanya sahabat angler. Tolong dong ngeliat dong tackle-tackle-nya, alat-alat yang dipajang di belakang saya ini. Ya ini dia. Ini menurut saya juga salah satu reel yang saya suka. Ini dari mulai 2006 nggak pernah, kalau saya trip nggak saya bawa. Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya, Dudut Widodo. Karena saat ini pandemi COVID-19 masih cukup merebak di mana-mana, jadi kita juga masih stay at home, saya nggak bisa mancing. Dan banyak sahabat-sahabat angler yang tanya, sebenarnya gimana sih ceritanya awal-awalnya saya suka mancing, urut-urutan sejarahnya tuh gimana saya suka mancing. Jadi waktu dulu emang dari kecil emang saya suka ikan, jadi saya suka mancing. Waktu kecil SD saya belum mancing, jadi cuma main-main di parit-parit, di selokan-selokan, serokan, masuk di got, cari-cari ikan, bawa pulang, kita pelihara di akuarium-akuarium kecil. Terus berikutnya saya mancing-mancing di sungai-sungai, nyari ikan betok, ikan keting, ikan sili, belut. Kadang-kadang kita juga suka mancing belut. Jadi modelnya tuh pakai belut tuh, pakai senar yang dipuntir-puntir, dimasukkan, pakai bambu, diikat, nggak pakai reel. Jadi cuman begitu dimakan, tarik, itu dapat lumayan. Waktu itu di pinggir-pinggir daerah sini nih, Sunter sampai Tanjung Priok itu banyak rawa-rawa di situ. Jadi mancing-mancing lele, gabus. Setelah SMA mungkin ya, menjelang mau SMA, saya baru mulai tahu mancing di laut. Jadi kita berangkat dari sini ke Sanfur. Sekarang Sanfur udah nggak ada karena sekarang dibuat peti kemas, pelabuhan peti kemas. Dulu dari Sanfur tuh dulu banyak kapal-kapal becak, perahu-perahu becak. Orang bilang perahu becak, dia istilahnya perahu becak karena sebenarnya itu perahu dipakai untuk orang-orang wisata. Jadi mereka naik rame-rame, putar-putar di sekitar Sanfur situ. Nah tapi kita kadang-kadang kita pakai, ada memang kapal-kapal yang bukan kapal becak, perahu memang spesial untuk mancing. Jadi waktu itu termasuk juga saya belajar dari mereka. Ada namanya Tarsan, Pak Tarsan, ada Pak Sukarman. Nah itu dia jago-jago mancing. Jadi saya pakai dulu belum pakai spinning, belum pakai reel, jadi alatnya masih pakai tradisional begini. Tapi ini juga enak. Jadi kalau namanya itu kita kita pegang gini, kita kapal tapi jalan. Jadi dia kapalnya, kalau sekarang ini kalau namanya di Pulau Seribu kalau mancing itu kapalnya Lego jangkar di dekat karang-karang. Kalau zaman waktu saya dulu itu perahunya masih mau dia putar-putar di antara bagan-bagan. Jadi dulu kita trolling tondanya itu di Muara Gembong, bagan rapat itu, bagannya itu bagan-bagan rapat gitu. Kita di belakang kapal ada 3, jadi kita tarik ini kapal jalan, perahu jalan, kita pegang begini. Nah itu pakai ikan kembung besar, kita sangkutkan di hidungnya, baru kita seret. Jadi begitu dia makan, langsung kita ulur. Itu dulu, zaman dulu itu 1900 ya, mau menuju ke tahun 2000 lah. Itu tenggirinya besar-besar dulu, 7-8 kilo, bahkan ada yang 10 kilo. Dulu tuh di Muara Gembong, di Bagan Rapat, tenggirinya besar-besar. Dan kalau mau kita pergi pasti jarang gagalnya. Jadi kita sukses. Jadi kita pegang begini ini, kita pegang. Jadi dulu saat awal-awalnya juga saya juga pakai handline. Nah, ini pakai sling, mata pancing. Kadang-kadang 1, kalau kembungnya besar pakai 2. Kadang-kadang ini juga kita mancing dasaran. Pakai ini juga. Saya belum kenal reel untuk awal-awalnya. Terus setelah itu sering buat film, program-program
film dokumenter. Jadi saya ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah itu saya manfaatkan untuk cari ikan. Jadi saya trolling. Jadi saya dari mulai mancing tenggiri saya langsung trolling. Dulu saya trolling pakai ini alat yang awal saya juga nih. Ini pen, ini udah kemana-mana. Terus itu sama seperti juga yang di belakang itu, reel trolling itu. Saya ada 8 punya ini reel trolling ini. Jadi saya kalau umpamanya saya ke daerah Papua atau saya ke NTT, tapi the best tempat spot yang terbaik waktu itu pertama kali saya mancing itu adalah di Pulau Lomblen, Pulau Lembata. Dari saya kebetulan waktu itu lagi mau syuting perburuan ikan paus, saya manfaatkan untuk trolling. Jadi kita trolling pakai overhead reel sebesar-besar ini nih. Saya bawa 3 atau 4 di belakang. Wah, waktu itu luar biasa. Jalan langsung pret. Sampai umpan pernah 2 kali kita trip, 2 kali umpan habis. Karena nyangkut di karang, karena putus dibawa lari sama ikan. Tapi hasilnya benar-benar luar biasa. Perkembangan berikutnya lagi, saya masih mancing tenggiri, tapi saya udah pakai reel. Nah, itu udah bukan di Muara Gembong. Muara Gembong tuh udah jarang di sana, mancingnya dari Kamal. Nah, itu sama ada guru saya juga namanya Babe. Nah, itu mancingnya reelnya pakai reel gini, reel 3000, reel 2000, reel model kayak gini. Tapi ini bukan ini reel yang sekarang. Ini reel sekarang nih, Kamikaze. Ini cocok nih untuk mancing ya. Saya mancing di Pulau Seribu, berangkat dari Kamal, tujuannya ke Damar atau ke lewat lagi di belakangnya Untung Jawa. Itu targetnya tenggiri sama ikan dasaran. Biasanya itu ada kan namanya karang-karang berak. Karena dulu tuh karangnya tuh agak tinggi dan di situ satu-satunya nelayan-nelayan kalau dia mau buang air besar dia di situ. Jadi makanya dinamanya itu karang berak. Tapi dekat situ ikan tenggirinya banyak. Salah satu target di situ. Saya juga sudah mancing dasaran. Mancing dasaran pakai nih reel ini Stella pertama nih. Itu udah babak belur begini. Stellanya udah babak belur gini. Ini Stella pertama. Tapi ini juga dulu udah berapa kali naikin ikan tuna. Ini udah mungkin nggak tahu masih ada nggak nih barang yang ini yang masih ini Stella 16.000 nggak salah nih, 16.000 Stella pertama dulu nih. Ini juga udah berhasil naikin ikan, tapi sekarang saya udah nggak saya pernah pakai lagi. Tapi untuk mancing dasaran kadang-kadang saya pasti suka gunakan. Setelah main itu baru di awal-awal tahun 2000 mulai saya buat program mancing di salah satu stasiun TV. Mulai ini yang saya gunakan 2 ini ikut kemana-mana dalam program mancing saya ini. Ini satu untuk popping dia high gear, ini low gear. Ini dia untuk popping ini dogfight dari Daiwa. Ini berat. Ini sekarang orang udah mulai jarang mau pakai ini karena berat. Cuman ini kuat sekali nih. Ini badak lah, orang bilang ini badak nih, dogfight ini badak banget nih. Ini untuk popping karena dia rasio tinggi. Jadi kalau kita gulung gini dia cepat. Jadi waktu kita lempar kendor, kita gulung berapa kali set, karena dia perputarannya cepat, jadi udah tegang lagi lurus, baru langsung kita kejut nih. Dulu awal-awal nih tahun
2006. Ini udah saya gunakan ini sering kemana-mana. Kalau kita saya popping ke seluruh Indonesia, kemana-mana ini saya bawa nih. Zaman dulu ini kalau yang ini untuk jiggingnya, untuk mancing dasaran, jigging, pakai ini sampai tutupnya ini juga ada jebol nih, belum pernah saya ganti lagi nih, ini handle-nya nih. Ini juga udah jarang saya gunakan lagi nih. Ini untuk jigging, untuk mancing dasaran karena dia rasionya kecil ya. Jadi dia kalau dapat ikan tariknya nggak terlalu berat. Nah ini yang ini. Terus program berikut ya ini juga nih. Ini menurut saya juga salah satu reel yang saya suka. Ini dari mulai 2006 nggak pernah, kalau saya trip nggak saya bawa. Pasti saya bawa, mau ke saltwater, mau ke freshwater. Dia multifungsi nih. Ini bisa di dua-duanya. Kalau saya untuk mancing tenggiri, mancing dasaran, ini saya anggap Sal 3 ini nih cukup bagus lah, cukup kuat lah di badak nih. Nah ini dia alat-alat yang saya gunakan. Kalau umpamanya sahabat angler, tolong dong ngeliat dong tackle-tackle-nya, alat-alat yang dipajang di belakang saya ini. Ya ini dia. Ini sebenarnya udah agak jarang saya pakai, tapi masih kadang-kadang kalau ini saya pakai. Sekarang kalau ditanya, sekarang apa sih yang paling suka? Pakai alat-alat yang imut-imut. Nah, tapi ini lebih arahnya ke freshwater. Ini untuk ultralight. Jadi ini dari Kamikaze juga, ini dari Kamikaze. Ini ultralight, dia power shot 1000. Nah, ini jadi sekarang tuh kan karena kita ikan-ikan juga sudah mulai berkurang, jadi kebanyakan kita casting pakai spinning yang ini 1000, kita pakai ultralight. Kita bisa di pinggir-pinggir pantai dengan alat kecil, dimakan ikan kecil tapi rasanya seperti ikan besar karena piranti kita piranti kecil. Nah, saya sekarang lebih senang ini nih, pakai ultralight, imut-imut kecil gini, atau bait casting. Jadi kita casting pakai ini dari Abu Garcia, Black Max. Nah ini kalau casting di muara, di sungai atau di rawa-rawa, untuk kita casting Maser, Arwana atau Baramundi, ini enak nih. Dia rasionya 6.4.1, nggak terlalu cepat tapi dia lebih kuat ya, karena dia gearnya besar ya. Nah sekarang saya lebih senang itu pakai yang kecil-kecil itu. Ya beginilah nih alat-alat saya yang ini, sebagian ini alat-alat pendahulu dulu, yang awal-awal nih, yang besar-besar. Sekarang tuh kecenderungannya sekarang, dulu piranti-piranti itu besar-besar, kuat-kuat. Sekarang dengan teknologi yang baru, lebih ringan dan lebih kuat, kecil-kecil, ringan-ringan, kuat-kuat. Sekarang dulu kalau kita trolling pakai alat sebesar begini, trolling. Tapi ini kalau kita trolling untuk nyari marlin segala macam atau tuna, dogtooth segala macam, pakai ini oke lah kalau untuk marlin. Tapi kalau cuma sekarang untuk kita trolling karena marlin sudah mulai nggak ada, kalau cuma untuk nyari ikan tenggiri, tuna tanggung-tanggung, sekarang sebenarnya pakai spinning sekarang tuh sudah kuat-kuat. Jadi trolling pakai spinning sekarang ini pemancing lebih sering trolling pakai spinning. Sensasinya beda lagi. Dia nggak terlalu ribet, megangnya nggak terlalu berat. Tapi karena udah ada tali PA, jadi dengan fillet besar, trolling pun sudah pakai spinning, nggak ada masalah. Ya gitulah nih kira-kira piranti-piranti saya yang awal-awal saya gunakan. Terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Apabila
Ada pertanyaan silakan isi kolom komentar di bawah ini. Sementara pandemi COVID-19, sebaiknya kita tetap stay at home. Salam strike.